Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar sistem operasi yang telah saya buat di Microsoft PowerPoint. Oke, langsung saja kita langsung ke materinya. Konsep dasar sistem operasi. Dosen pengampu Andi Jumardi, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Rita Lestari dengan NIM 19044111194, kelas 4P. Universitas Cokro Aminoto Palopo, Prodi Teknik Informatika. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait, atau American National Standard Institute atau ANSI. Sistem operasi merupakan resource manager atau pengelola sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Pada sistem operasi modern, pada satu saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut, sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpan disk. Hanya pada saat dibutuhkan saja bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Proses. Pada granularity yang sangat kecil, prosesor hanya menjalankan satu proses dalam satu waktu. Kemudian secara cepat ia berpindah menjalankan proses lainnya, dan seterusnya, sehingga bagi penglihatan dan perasaan pengguna manusia, seakan-akan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering atau dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. Suatu sistem operasi dapat saja menentukan semua proses dengan prioritas yang sama, sehingga setiap proses memiliki kesempatan yang sama. Suatu sistem operasi dapat juga merubah nilai prioritas proses tertentu agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi berikutnya. Misalnya, pada proses yang sudah sangat rendah, yang sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem operasi menaikkan nilai prioritasnya. Sistem operasi jenis yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda, tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umum, yaitu ready, yaitu status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang kedua, running, yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga, blocked, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Setiap proses tersebut berhenti dijalankan, sistem
operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti jaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Ketiga, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang keempat, manajemen input atau output. Sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras CD-ROM dan floppy disk. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer yang mana menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Antarmuka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam atau buka, baca, tulis, tutup. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas untuk berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder.
Yang pertama, manajemen ruang kosong. Yang kedua, alokasi penyimpanan. Yang ketiga, penjadwalan disk. Yang keenam, jaringan. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan yang pertama, peningkatan kecepatan komputasi. Yang kedua, peningkatan penyediaan data. Yang ketiga, peningkatan keandalan. 7. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya. Mekanisme dari proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, spesifikasi kontrol untuk diterima. Yang ketiga, menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Kedelapan, command interpreter system. Sistem operasi penunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol, statement, atau keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter. Yang kedua, command line interpreter. Ketiga, Unix shell. Layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi terdiri dari eksekusi program yang load program ke memori dan menjalankannya atau run. Sedangkan operasi I/O, pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O, memanipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Kemudian komunikasi yang berfungsi untuk pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing. Dan yang terakhir adalah deteksi error, yang mana mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Adapun layanan tambahan yaitu meliputi yang pertama, lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Yang kedua, alokasi sumber daya, yang mana mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. Yang ketiga, accounting, digunakan untuk menentukan beberapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Yang keempat, proteksi yang berfungsi untuk menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Yang sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses atau program yang sedang dijalankan, dan sistem operasi biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan, dan beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi, yaitu yang pertama, melalui register. Yang kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Yang ketiga, menyimpan parameter atau push ke dalam stack atau oleh program, dan melakukan pop pada stack atau oleh sistem operasi. Struktur sistem. Yang pertama, struktur sederhana. Dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan dari terbatas, kemudian berkembang dengan cukupan original. Struktur sistem MC-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem Unix terdiri dari 2 bagian, yaitu
kernel atau antarmuka dan device driver dan program sistem. Yang kedua, pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras, lapisan paling atas adalah antarmuka pengguna. Yang ketiga, mikrokernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikan sebagai sistem program dan level pengguna, dengan fungsi utama untuk mendukung fasilitas komunikasi antar program, klien, dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis. Sebagai kesimpulan logis, mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying hardware. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. VM dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Sumber daya dari komputer fisik dibagi untuk membuat VM. Penjadwalan CPU bisa menciptakan penampilan seakan-akan pengguna mempunyai prosesor sendiri. Spooling dan sistem data bisa menyediakan virtual card readers dan virtual line printers. Sebuah time sharing terminal user yang normal melayani sebagian operator konsuler. Perangkat lunak VM membutuhkan ruang di dalam disk untuk menyediakan memori virtual dan spooling, yaitu sebuah disk virtual. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.